kalau nitipin ke mbak tuh sekarang kan makin susah ya, cari mbak tuh kan makin susah. Itu kan kalaupun ada dramanya makanya kurang perang terbesar ibu-ibu adalah ya kan. Jadi susah banget. Nah kalau kita ngelihat kayak ibu-ibu nih kantor terus habis itu bawa anaknya, kalau daycare itu disiapin di kantor itu kan akan lebih menjawab ya. I wish. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Ketemu lagi dengan Maria Katarina di sini pastinya. Dan ini segmen barunya Cuap Cuan. Kenapa disebut segmen baru? Karena kita tuh pengen banget ngumpulin Sobat Cuan perempuan dari berbagai macam usia untuk ngumpul di sini ngobrol bareng-bareng kita. Karena kita pengen nanti punya women's community di Cuap Cuan yang pinter, yang cerdas, yang kritis, yang semuanya gitu ya, bisa ngobrolin banyak hal. Makanya kita kumpulin dalam Wani Talks ya. Hari ini adalah episode yang pertama dan aku pengen banget Sobat Cuan kasih kita referensi kira-kira kita harus bahas apa sih di nextnya. Nah, berhubung kemarin ada sesuatu yang viral banget yang berkaitan sama ibu-ibu, sama cewek-cewek, terus kemudian sama anak-anak. Itu kan kayaknya kalau perempuan kan kayaknya bener-bener yang very touchy banget ya kalau sama anak ya. Jangan sampai anak kita kenapa-napa. Nah, kita mau bahas nih, apakah ibu-ibu bekerja seperti aku gitu atau mungkin ibu-ibu lainnya bisa care juga. Care-nya tuh sampai ke dalam-dalam gitu ya urusan rumah tangga. Aku gak sendirian, aku sekarang udah kehadiran Mbak Yasmina Hasni, founder Roots Learning Center. Halo Mbak Yasmin, apa kabar? Halo. Sapa dulu dong buat Halo Sobat Cuan cewek-cewek kita. Sobat Cuan cewek-cewek. Karena kita mau ngobrol di Wani Talks ini ya, sesuatu topik bahasan buat perempuan. Jadi kalau misalnya cowok-cowok denger, punya pasangan, punya istri, langsung kasih tau dengerin Wani Talks gitu. Mungkin buat cowok-cowok juga jadi bermanfaat dong ya. Benar, kan? Sudut betul. pandang, karena kan kadang-kadang katanya susah tuh memahami perempuan. Nah iya, lu dengerin dah tuh. Wani Talks itu sebenarnya kan wanita berbicara ya, tapi Wani itu bahasa Jawa kayak berani bicara gitu. Oh iya benar juga. Banyak ya. Banyak pengertiannya. Bayangin Sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini kita mau ngangkat soal masalah working mom is really care. Itu bisa care juga gak sih gitu. Mbak Yasmin sekarang full bisnis atau kerja juga atau apa full sih? bisnis. Full bisnis. Tapi dulu sempat jadi kerja juga ya? Sempat sebelum mulai buka daycare. Ya kerja dulu jurnalis. Aku tahu, aku mendengar satu nama yang aku kenal juga gitu. Sering liputan bareng ya. Iya betul. Tapi kepikiran untuk making bisnisnya itu pas lagi kerja atau pas lagi kerja kayak gue bisnis seru nih, atau memang ada peluang bisnis kayaknya oke nih buat dijajakin. Gimana sih seorang profesional geser ke entrepreneur tuh? Tentu tidak ya. Waktu kerja jadi wartawan, boro-boro kepikiran bisnis. Yes. Kepikiran makan aja lupa. Makan aja lupa kalau jadi wartawan kan. Iya. Jadi ya pada saat masih jadi wartawan, terus menikah, hamil, akhirnya memutuskan untuk resign karena aku tuh orangnya all in banget. Kalau udah kerja maunya tuh ya all or nothing at all gitu loh. Jadi nggak mungkin sambil kerja aja gitu ya. Kerja aja. Kalau sambil punya anak dan kerjanya jadi wartawan yang nggak ada jam kerjanya itu, udahlah gitu, pasti anaknya akan tidak keurus gitu kan. Jadi ya udah deh, aku memutuskan untuk resign aja pas hamil, udah mau melahirkan tuh resign. Anak pertama. Terus ya udah sempat jadi ibu rumah tangga 1 tahun, jalan 1,5 tahun, terus ngapain ya, biasa kerja kan. Iya, orang yang tiap hari aktif kan, apalagi kerja wartawan yang nonstop, yang kepalanya, otaknya nggak stop gitu ya. Terus tiba-tiba bisa kayak ya nggak leye-leye juga ya. Jadi ibu rumah tangga nggak juga ya. Nggak leye-leye, tapi kan beda ya, beda ya. Kan ini bener-bener fokus di satu anak ini aja terus menerus gitu kan, terus sama rumah gitu kan. Kayak jarang keluar jadinya kan. Sementara tuh aku tuh seneng gitu kan buat keluar. Akhirnya ya udah, waktu itu sempat ngambil kerjaan nulis freelance. Nah, ketika nulis freelance yang kayak harus meeting segala macam tuh, aku taruh di daycare karena waktu itu masih umur 2 tahun kan. Pas udah mulai 2 tahun, anakku 2 tahun tuh, ya udah taruh di daycare harian yang ada di dekat tempat meeting lah pokoknya. Jadi aku akhirnya familiar sama konsep daycare karena aku dulu kan ya, karena aku di rumah nggak punya mbak yang buat jagain anak juga kan. Jadi ya udahlah dibawa-bawa, taruh daycare, aku meeting. Terus lama-lama menarik ya sebenarnya bikin daycare ini ya gitu loh. Jadi kayak
Soalnya kan mulai ngeliat tuh orang-orang tuh mulai khawatir kalau ninggalin anak di rumah sama Mbak kan jadinya gadget sih sebenarnya. Aku lihat tuh teman-temanku tuh kalau curhat. Benar. Iya, soalnya di rumah tuh kayak anaknya akhirnya nonton TV melulu, main handphone terus gitu-gitu kan. Terus kalau di daycare kan nggak ada tuh. Sementara anakku kan kalau di daycare harian itu aja main aja terus kan, terus seharian sama temen-temennya lagi kan banyak. Terus udah gitu mikir juga kalau misalnya ibu-ibu yang setiap hari berangkat kerja tuh, kalau misalnya rumahnya let's say kerjanya di Sudirman gitu, terus rumahnya di Depok gitu misalnya, kan dia pasti berangkat anaknya masih tidur. Kalau anaknya masih balita ya, belum sekolah atau apaan, anaknya masih tidur. Nanti dia pulang kerja anaknya udah tidur lagi. Jadi kan ketemu anaknya tuh jarang banget. Sementara kalau dia bawa anaknya ke daycare kan pagi-pagi berangkat bareng, masih bisa interaksi tuh di mobil, ya kan. Nanti pas pulang bareng lagi, interaksi lagi di mobil. Jadi pasti setiap mekanismenya tuh di drop, abis itu dijemput. Betul. Gitu ya, sesuai dengan moms atau enggak papanya pulang kantor berangkat kantor ya. Nah kalau dari situ kamu terus kemudian Mbak Yasmin ngeliat bahwa ini bisnis gitu ya. Tapi sebelum itu di luar itu daycare penting gak sih? Kalau buat aku sih jadinya penting waktu itu ya. Karena soalnya gini, banyak fenomena justru kayak ibu-ibu yang malahan kayak lebih sedih gitu kalau ngelepas anaknya di daycare. Mau kerja nih mamanya, terus sini main dulu ya di sini gitu, kayak lebih sedih gitu, ninggalin anak di daycare gitu ya. Mungkin drama-drama karena aku suka lihat story-story temanku sih biasanya yang naruh di daycare gitu. Ya sebenarnya apa bedanya sama di rumah? Kan tinggal-tinggal juga. Sebenarnya bedanya di mana? Malah justru kalau di rumah nggak terkonsep ya. Dan begitu kan jauh banget. Kebayangkan ya tadi aku menganalogikan kantornya Depok, di Sudirman, rumahnya di Depok. Kalau anaknya kenapa-napa tiba-tiba demam apa segala macam kan jauh banget loh buat pulang. Sementara kalau dia di daycare, sama daycare pasti udah ada SOP-nya tuh. Anak kalau tiba-tiba demam, itu misalnya kejang demam gitu, itu akan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Makanya kita juga bikin daycare kan deket banget sama rumah sakit. Jadi kalau sampai ada apa-apa nggak sampai 5 menit udah sampai rumah sakit gitu loh. Jadi itu karena percontohan di awal Mbak Yasmina ngelihatnya daycare tempat kamu nitipin anak seperti itu, enggak. Atau kemudian karena kamu berkembang aja gitu, kayak better kita begini, better kita gini gitu, improvement ya jadinya ya. Kayak karena aku pengguna ya kan, karena aku kan user. Jadi aku kan punya harapan dong, ya kan. Mestinya daycare tuh gini ya, mestinya daycare tuh gitu ya. Kenapa nggak gini ya gitu. Jadi terus-terusan akhirnya belajar baca. Terus kalau lagi pergi ke luar negeri gitu tuh aku suka sengajain tuh mampir ke daycare di sana, lihat gitu ya. Belajar. Oh kalau di sini ada kebijakan ini, kalau di sini ada kurikulum kayak gini, kalau di sini pengasuhnya kayak gini. Jadi oh ini bisa nih, ini masih bisa nih diterapkan di kita, nih masih bisa. Jadi akhirnya banyak yang aku adopt buat kita pakai di Roots gitu. Tapi kalau di Indonesia ini udah jadi, di Jakarta deh ya terutama ya, kalau Indonesia kayak belum bisa dipukul rata ya. Belum. Tapi kalau di Jakarta ini jadi levelnya apa sih gaya hidup? Udah masuk ke dalam budgeting kehidupan ketika sudah punya anak gitu ya, bahwa gue harus menyisihkan budget bahwa once kalau misalnya emang gue nggak bisa take care my baby di rumah, nggak ada apa segala macam ya, gue harus memilih jalur ini gitu. Seharusnya ya kalau aku melihat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar negeri itu kan daycare itu adalah kewajiban pemerintah tuh harusnya. Karena kan sebenarnya itu difasilitasi untuk justru malah menjebatani orang-orang yang mau kerja biar nggak kepusingan mikirin anaknya. Karena tahu nggak sih kalau angka perempuan bekerja itu tuh turun terus. Sementara kan kita pengen ada kesetaraan gender ya. Kita lagi ngedorong kesetaraan gender. Perempuan harus ada di posisi-posisi urgent, posisi-posisi penting. Tapi kenyataannya ketika perempuan ini menikah dan punya anak, mereka akhirnya memutuskan untuk resign karena support system yang nggak ada. Gitu loh kan. Kalau mau nitipin ke orang tua atau mertua udah tua, nggak tega kan. Seringkali nggak tega. Jadi kayak bukan zamannya lagi mereka untuk nggak tega. Atau orang tuanya misalnya ya di kampung gitu kan, jauh di daerah lain. Terus kalau nitipin ke Mbak tuh sekarang kan makin susah ya, cari Mbak tuh kan makin susah. Itu kan kalaupun ada dramanya makanya perang terbesar ibu-ibu adalah ya kan. Jadi susah banget. Nah, kalau kita ngelihat kayak ibu-ibu nih kantor terus habis itu bawa anaknya, kalau daycare itu disiapin di kantor itu kan akan lebih menjawab ya. I wish. Aku pengen banget sih. Tapi beberapa kantor-kantor di kawasan Jakarta yang labelnya mungkin BUMN mereka siapin, tapi kalau swasta kayaknya jarang ke. Justru makanya BUMN itu lagi banyak didorong sih memang sekarang. Makanya kita juga pegang di beberapa kantor kan. Daycare kita tuh pegang di beberapa kantor supaya itu sebenarnya programnya bisa buat mendukung ASI ya kan. 2 tahun pertama kan enak banget tuh jam makan siang ibunya turun nyusuin langsung yang kayak gitu-gitu. Jadi apa ya, hubungan antara ibu dan anaknya tuh
tetap deket dan ibunya juga kerjanya jadi tenang. Jadinya kan sebenarnya buat perusahaan itu jadi untung loh, retensi karyawannya. Lebih produktif juga lebih gitu produktif kan. Karyawan yang nggak gampang resign kan susah, nyari karyawan baru itu kan PR banget dan biaya lebih banyak lagi gitu kan sebenarnya daripada buka daycare. Di buka daycare dibandingin nyari karyawan baru dalam jumlah banyak karena pada resign. lebih menguntungkan loh gitu. Jadi sebenarnya ya kalau dilihat dari urgensinya sebenarnya itu adalah sesuatu yang wajib ada gitu karena kan lebih tenang. Ya itu aku bilang karena kita tinggalnya di suburb kan, di Depok, di Bekasi, di mana di Bintaro, sementara kantornya di sini semua di tengah kota. Gimana nggak khawatir setiap kerja ya kan, sedikit-sedikit ngeliatin CCTV rumah, sedikit-sedikit nelpon, sedikit-sedikit nggak konsen kan kerjanya sebenarnya kan, akhirnya nggak tenang, pengen pulang cepet-cepet, pengen berangkat entar-entar gitu kan jadinya. Sementara kalau anaknya ikut atau ada di daerah yang dekat dia kan, di situ gitu atau bahkan di atau bahkan di wilayah kantor gitu ya, kita yang taruh, kita cuma beda lantai gitu, jadi kan kayak, tenang banget kerja tuh tenang banget jadinya gitu loh sebenarnya. Maksudnya kalau mau mendukung kesetaraan gender dan tingkat pekerja perempuan, sebenarnya daycare adalah solusi yang penting banget buat ada sih. Jadi ini kayak level of awareness-nya para pengusaha juga ya untuk memikirkan itu. Kalau seandainya memang ada pekerja-pekerja perempuannya yang cukup berprestasi dan ya namanya juga jenjang kehidupan ya. Maksudnya abis married lo pasti hamil kan. Iya. Soalnya kadang-kadang ada beberapa yang punya pemikiran jangan dulu deh punya anak, jangan inilah, jangan itu, karena mereka pengen fokusnya karyawan. Tapi kan kita nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa ngatur itu. itu kan, ya kan hak prerogatif setiap orang ya. Mau hamil sekarang atau besok. Nah, soalnya habis married apalagi gitu kan. Pasti ya memang punya anak gitu. Itu salah satu mimpi dari pasangan-pasangan gitu. Tapi kalau sekarang konsepnya tuh lebih kayak gimana sih? Daycare itu professional engagement. Jadi maksudnya kayak ya udah profesional gitu ya. Kamu taruh anak kamu dengan membayar sekian dan ya kamu anak ini akan di take care enough with our staff segala macam gitu. Ataukah seperti apa gitu konsep yang ditawarin? Sebelum nanti kita masuk ke yang kasus-kasus viral ini ya. Harusnya sih kalau aku ngeliatnya kayak profesional dong. Iya dong ya kan. Karena ya budgetnya pasti tidak murah gitu ya. Di beberapa yang di pinggiran pun juga sebenarnya sudah lumayan juga gitu. Tapi ada aja gitu ya cerita-ceritanya. Kalau menurut Mbak Yasmin gimana? Ya sebenarnya harusnya memang profesional, makanya harusnya kalau mau berani buka daycare, artinya berani siap sama semua tanggung jawab, berani siap sama semua kita tuh bikin policy banyak banget, bikin SOP banyak banget, semua hal sampai setiap ruangan tuh ada SOP-nya, setiap workflow itu ada SOP-nya. Terus bagaimana cara megang anak, belajar child development itu kita training caregiver sama guru tuh bisa sebulan 3 kali. Dari profesional yang datang, entah bidan, dokter, psikolog, itu training. Terus kita juga kan ngasih fasilitas psikolog 1 bulan sekali, kita ngasih fasilitas dokter anak 4 bulan sekali, ngasih fasilitas dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi fungsinya posyandu udah ada di daycare juga. Terus ngukur tinggi badan, berat badan, terus semuanya juga udah ada. Terus kurikulum yang diajarin sehari-hari sampai kecapaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan jadi laporan ke orang tua. Jadi ya sangat profesional sebenarnya. Jadi memang buka daycare itu bukan sesuatu yang gampang gitu loh, bukan sesuatu yang ya udah tinggal siapin tempat kan, terus kasur nih kan, gitu. Udah deh gitu, siapin makan deh gitu. Enggak gitu. Enggak semudah itu sih sebenarnya. Jadi benar-benar harus, kalau memang kita pengen bikin sesuatu yang daycare yang berkualitas gitu ya, daycare yang berkualitas tuh ya benar-benar harus siap semua. Jadi kalau sampai ada namanya anak kecil kan soalnya kan unpredictable ya. Kita meleng sedikit dia gigit. Dan anak kecil beda-beda ya. Maksudnya kayak kita nggak bisa sama ratain si A yang umur 2 tahun dengan si B yang mungkin berbeda-beda ya dari sisi. Ya dan dari keluarganya kan juga masing-masing kan budayanya kan juga macam-macam. Jadi ya akhirnya mereka bergesekan kan. Maksudnya kan ada aja tuh pasti konflik, dan kita kan ya kita elaborasi aja. Kalau ada konflik ya kita ajak mereka duduk bareng, terus gimana nih gitu kan, apa yang mulai, siapa yang mulai, dan itu makanya harus ada CCTV lah kita. Jadi kayak guru-guru dan caregiver aku tuh kayak setiap hari hobinya nonton CCTV. Tadi gimana kejadiannya tadi? Itu beneran tuh dia yang mulai itu berarti gitu. Setiap hari tuh nonton CCTV. Iya, nobar CCTV. Gitu, karena buat ngecek dan laporan kejadian ke orang tua kan. Harus ngejelasin, terus harus kerjasama juga sama orang tua gitu kan. Jadi gimana caranya kalau anaknya nih
Bu anaknya ini udah 4 kali nih gigit anak orang seminggu ini gitu kan. Gimana nih Bu, apa ya yang terjadi, ada apa di rumah? Kadang-kadang anaknya rungsing karena ibunya misalnya lagi terlalu capek, terus dia jadi dicuekin gitu di rumah kayak gitu-gitu. Atau misalnya bapaknya lagi keluar kota dinas, itu tuh anaknya bisa rungsing banget di daycare karena papa gitu, pengen papahnya yang kayak gitu-gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh kita kerjasama sama orang tua. Ya udah kita di sekolah, kita di daycare atau di sekolah melakukan ini ya Bu, nanti ibu di rumah gini gitu. Jadi biar barengan, jadi anaknya juga tenang. Kalau anaknya tenang kan di daycare juga jadi enak. Nah kayak gitu-gitu loh. Itu sebenarnya simple, tapi kemudian kadang-kadang ke skip karena orang berpikir kayak ya udah yang penting gue punya tempat, terus ada pelanggan, ada pasar nih makanya terus dibuka gitu ya. Makanya muncul banyak yang viral-viral gitu. Kalau dari Mbak Yasmin ngeliat yang viral-viral karena gini, mungkin aja cerita-ceritanya banyak yang kayak gitu, tapi nggak banyak yang mau speak up gitu kan. Iya mungkin juga. Soalnya banyak ibu-ibu yang gini, kalau speak up terus kenapa-napa nih misalnya anaknya, terus malah disalahin. Lagian sih nggak mau jaga anaknya sendiri gitu kan. Iya benar juga. Iya kan. Ya lo pikir aja, maksudnya kayak ya gue taruh anak gue di daycare itu karena justru gue care iya, gitu. benar. Gue bisa balance work gue aman gitu ya. Jadi life gue juga balance, work life balance gitu. Anakku di take care enough, kerjaanku nggak apa-apa, baik-baik aja gitu. Nah ini tuh gimana gitu. Karena kan sebagai perempuan, jadi mereka merasa kayak wah kalau anaknya kenapa-napa di daycare mendingan gue diem aja deh, soalnya ntar gue malah dihujat gitu kan. Karena dibilang sebuah kesalahan. Padahal perempuan tuh kan tepatnya salah mulu ya. Jadi kayaknya perempuan aja yang salah gitu. Makanya gimana tuh Yasmin? Ya itulah makanya. Jadi kadang-kadang orang tuh suka cuman tergiur kalau sebagai pengelola ya, itu cuman tergiur dengan kayaknya nih satu anak bayarnya sekian, keluarnya sekian, ya udah deh ini kayaknya untung. Kalau cuman ngelihat itunya doang tuh memang sebenarnya jadi kayak gede revenue-nya. Padahal sebenarnya enggak loh. Sebenarnya memang kita tuh namanya sekolah, daycare ya kan, memang sesuatu yang kita akan banyak banget ngatur sistem yang rapi supaya aman gitu. Jadi ya kalau ngelihat kejadian kayak gitu tuh yang pertama harus dicek tentu bagaimana kesiapan si pengelolanya. Kalau ibunya sendiri sebenarnya kan kadang-kadang dia juga ya tentu orang tua harus ngecek ya. Tentu orang tua harus ngecek dari track record si daycare itu. Tentu orang tua juga harus nanya banyak. Jadi kita tuh kalau ada orang tua visit mau daftarin anaknya, kita tuh akan merekomendasikan tidak lewat telepon doang. Aku mau daftar daycare gitu. Datang ke sini dulu ya, Bu gitu. Jadi ibu dan anaknya sebaiknya datang ke sini, lihat anaknya gimana, ngerasa nyaman enggak. Kalau anaknya enggak nyaman jangan, karena anak kecil kan sebenarnya lebih bagus ya intuisinya ya. Jadi aku akan sangat merekomendasikan untuk orang tuanya datang. Kalau perlu dua-duanya. Jadi makanya kami tuh lebih sering dapat visit kalau weekend. Oh, jadi rame, anaknya bisa lihat juga, ibu bapaknya juga bisa lihat juga. Betul. Jadi anaknya main-main dulu, ngerasain dulu, karena dengan kayak gitu kan ibunya juga tahu nih, oh iya nih tempat yang tepat buat anakku gitu. Karena kalau belum kayak gitu terus cuman lewat telepon. Kalau cuma lewat telepon pesen pijat gitu ya, pesen makan gitu ya, bisa tuh lewat telepon doang. Kalau nitipin anak jangan, datang, kunjungin, ngobrol sama caregivernya, ngobrol sama manajernya gitu, karena biar bisa tahu apa aja sih programnya, ngapain aja sih. Karena kan khawatir tuh harus ada gitu, memang penting khawatir itu, karena kalau kita nggak khawatir nanti nggak ada yang bisa menyeleksi, kita nggak bisa kurasi kan jadinya kan. Dan kalau bisa kunjungi beberapa daycare, jangan cuma satu. Misalnya di wilayah itu, ya kita butuhnya daycare di daerah mana nih gitu. Misalnya yang dekat kantor gitu kan. Ya udah kunjungilah tuh beberapa daycare di situ dan bikin judgement gitu. Maksudnya bikin penilaiannya dari semua aspek. Karena kalau nggak kayak gitu nanti tiba-tiba kejadian kayak gini kita juga belum mikir matang soalnya kan sebagai orang tua gitu. Tapi kalau sebagai pengelola sendiri, Mbak Yasmin gimana sih caranya membalancing antara misalnya, karena kan kita manusia ya, kita berkaitan sama manusia, fluktuasi emosi, terus kayak misalnya kondisi ya kan, mungkin salah satu caregivernya ada yang baru putus cinta kemarin atau apa, jadi kayak ini terus besoknya ada petanggung jawab gitu kan, anaknya kebetulan pas lagi kenanya rungsing lagi, aduh kayak double impact gitu, dan emosi seseorang kan kadang kita nggak bisa kontrol gitu. Nah ini gimana tuh? Itu dia makanya kita waktu pertama kali berdiri 2015 dulu, yang pertama kali aku bikin itu adalah core value. Jadi apa sih yang kita akan balik lagi ke sini gitu loh. Kejadian apapun yang terjadi di masa depan nanti kita akan baliknya ke sini gitu. Ingat core value-nya ini. Jadi kita bikin itu connection based. Semuanya berdasarkan koneksi, attachment ya, kedekatan, feel the feelings. Jadi kayak
sejak awal hubungan kami di manajemen, caregiver, guru, orang tua murid sampai anak-anak itu semua based on connection. Jadi kita akan mempertimbangkan semua aspek sampai ke manajemen risiko itu berdasarkan koneksi. Jadi apa yang kita pilih untuk menangani anak yang murka, misalnya di hari Senin tuh biasanya anak-anak murka karena habis libur terus berpisah sama papanya tuh adalah hari murka sedunia gitu loh, hari Senin tuh murka semua. Ya tapi kan karena kita udah tahu ya mereka kenapa gitu, jadi kita tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau mereka murka ya udah kita temenin aja, duduk di sebelahnya, dipeluk. Makanya penting juga buat kita menjaga si karyawan ini kan, si caregiver sama si guru ini supaya state-nya juga udah bisa meregulasi emosinya sejak pagi gitu kan, atau sejak kemarinnya. Jadi libur tuh adalah hari libur gitu. Terus besokannya datang tuh mereka akan mulai dari pagi, mereka akan melakukan hal-hal yang menenangkan dirinya dulu. Misalnya mereka di jalan naik motor gitu kan, udah ketemu macet, diserempet orang, udah kesel gitu. Jadi nyampe sekolah tuh harus tarik nafas dulu, minum dulu, sarapan dulu, tenang dulu. Itu tuh kita udah punya SOP untuk melakukan itu. Jadi kayak si caregiver, kita tuh kebanyakan caregivernya tinggal di karena dekat-dekat situ ya. Oh di dalam, in-house ya, jadi di dalam ya. Jadi biar mereka, aku tuh awalnya tuh mikirnya mereka ini masih muda-muda, masih cantik-cantik gitu ya. Kalau pulangnya malam kan kesian, banyak ini ya, banyak resiko ya. Kan pulangnya kan mau nggak mau jadi malam karena kan di atas jam 6 pasti kan mereka sholat maghrib dulu lah, apalah kalau misalnya mereka pulang tuh jadi ya terus besok pagi jam 7 udah harus ada lagi kan, capek banget jadinya kan, perjalanan itu akan melelahkan sekali. Jadi kebanyakan dari mereka memang tinggal di daycare, kita siapin kamar dan kita siapin makan. Jadi memang itu juga kami perhatikan banget, karena itu aku bilang kami punya core value itu. Jadi apapun yang kasus yang terjadi kita akan balik lagi ke situ, apa ya kalau dilihat dari sudut pandang koneksi, apa yang akan kita lakukan untuk hal ini gitu. Jadi semuanya tuh based on itu. Jadi gimana caranya kita semua terjaga dioptimalkan lah gitu. Meskipun ya mungkin ya kalau namanya putus cinta ya mungkin seminggu ya patah hatinya ya kan. Tapi seenggaknya paginya tapi seenggaknya paginya dia udah sarapan ya kan, udah mandi, udah tidur cukup, seenggaknya secara fisik dia baik gitu. Ya kalau dia mikirin pacarnya ya mungkin dia akan break dulu kali. Aku ngambil cuti dulu deh gitu ya. Atau nggak napas dulu di luar senam ya kan. Iya ya, soalnya karena kan semua yang berkaitan dengan deal with human kan, dengan kerjasama dengan manusia. Apalagi anak-anak juga, apalagi anak-anak kecil ya, manusia yang juga dia baru mau starting life-nya, dia masih mulai gitu. Dalam pengaturan emosinya aja mereka kadang-kadang bingung gitu. Betul. Ya wajar lah kalau misalnya nggak ngerti gitu. Makanya kita berharap sebenarnya adanya daycare ya benar-benar is really care gitu. Jadi benar-benar care ya. Dan ini mungkin bisa menjadi dan membantu juga ya moms gitu ya, sobat-sobat cuan perempuan yang ngerasa bahwa oh ya gue jadi ngerasa harusnya seperti itu ya pola-polanya yang diterapkan dalam memilih pengasuhan di luar rumah gitu ya. Mungkin ditaruh di daycare. Bisa tadi dengerin semua statement dari Mbak Yasmin, bagus banget gitu ya. Mungkin bisa dicek daycare-nya udah sesuai dengan standarisasi atau belum gitu ya. Thank you banget Mbak Yasmin, thank you banget tuh hadir di Wani Talks. Sama-sama. Episode pertama obrolannya seru banget. Ternyata aku pembuka ya. Iya, kamu pembuka untuk obrolan ciwi-ciwi ini gitu ya. Nanti akan ada topik-topik perempuan lainnya yang banyak banget. Dan once nanti kita pengen ajak juga semua mungkin sobat cuan yang punya experience buat ngobrol juga ke kita gitu ya, akan seperti apa sih, atau mungkin pernah punya pengalaman di daycare dan pengalamannya bagus banget. Itu juga bisa di-sharing gitu ya. Banget sih. Gitu. Thank you Mbak Yasmin. Once again terima kasih. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten kita lah yang ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor. Follow akun Instagram kita juga di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan, like, share dan juga komen ya. Terima kasih banget sobat cuan udah dengerin kita berdua. Kami berdua pamit ya sobat cuan. Bye bye.